Ini banyak yang ngambil bolos. Oke. Ini pertemuan terakhir ya, berarti kita ya. Oke, jadi hari ini di sini ada kuis. 2 kuis Pak. OOP sama komputer fisika. Oh pantas, gua di panggilan bukan di LSC. Kayaknya nyiapin kuis. Gua di kan komputer channel fisik. Iya. Oh di lab, bukan ini, bukan kelas. Ya, oke. Ya hari ini sebenarnya materinya nggak susah ya. Di sesi 1, terus nanti di sesi 2 ada review. Nanti akan aku kasih latihan soal untuk UAS ya. Walaupun nggak persis, nggak mirip, tapi kira-kira seperti itu. Di sesi 2 nanti akan aku kasih. Hari ini kita akan belajar tentang ini YouTube. Enggak ya. Kita hari ini akan materi terakhir itu sebetulnya nggak susah-susah amat. Jadi sebutannya adalah subset sum ya. Subset sum. Jadi ini algoritma terakhir sebelum kalian selesai. Jadi ini aku sedikit jelasin tentang algoritmanya seperti apa. Terus nanti akan aku putarin sebuah video penjelasan lebih detail. Terus nanti akan kita bahas, tak kasih contoh gimana cara ngerjainnya. Oke, jadi subset sum. Apakah itu subset sum? Subset sum itu adalah sebuah problem yang kalau kita misalnya punya sebuah array, ini ada sebuah set ya, sebuah set. Terus kita tanya array itu, hey array, kamu itu kalau tak jumlah itu sama dengan X nggak sih? Contoh ini ada sebuah array. Kira-kira ini array kalau dijumlahkan hasilnya berapa? 10, 5, 8, 6, 2, 4. Berapa? Jumlah berapa? 35 atau 30? Masih pakai kalkulator? 35 ya? 35, kalau dijumlahin 35. Nah, pertanyaannya adalah itu di dalam set array ini itu ada nggak sih bilangan yang kalau kita jumlahin itu hasilnya adalah 15. Ada? Yang mana aja? 10, 5, 10,
45 bisa. Terus apa lagi? 582. 582 bisa. Apa lagi? 645 juga bisa. Kita kalau sebagai manusia kita melihat aja easy ya, mudah. Cuman komputer nggak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan mudah. Atau mungkin kalau saat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nih, ya kan? Ada 7. Nah, 7 kita masih bisa nebak karena sumnya kecil 15, gitu kan? Coba kalau misalnya ada 100, gitu. Kemungkinannya ada berapa? Kalian pasti akan mencari 1/1. Ini problemnya di situ. Ketika array itu panjang, banyak, itu tingkat kesulitannya langsung naik. Apalagi kalau sumnya adalah besar ya, misalnya 50 atau 30 saja, dan angka-angkanya di sini kecil. Itu kan harus berjumlah satu-satu, ngecek satu-satu. Ini kalau di sebelah benar apa enggak? Gitu kan? Seperti itu kan. Ada yang namanya brute force. Brute force itu apa? Brute force itu artinya dicoba satu persatu. Efisien enggak? Nah, kita lihat. Itu misalnya kita punya ada 10, ada 0, ada 5, ada 6, 8, 6, 2, dan 4. Ya. Nah, gimana cara? Nah, gitu caranya. Kita mulai ya. Nah, gimana komputer? Ya. Nah, agak tadi dulu deh ini ya, diskusi tentang kuisnya ya. Kita diskusi ini dulu ya. Aku agak terganggu soalnya. Kalian suaranya keras banget, aku sendirian. Ya, ini gimana cara komputer mencari? Kalau tadi kan kalian nebak dengan lihat kanan kiri, oh ini nambah ini bisa 15, ini nambah ini bisa 15, ini nambah ini bisa 15. Karena kita coba berpikir secara komputer. Komputer itu kan nggak bisa lihat seperti ini ya, dia cuma bisa lihat, oh ini ada array, indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, komputer mencarinya seperti ini. Kita menggunakan pohon biner. Masih ingat pohon biner? Cabang-cabang ke bawah 2, 2, 2, 2. Nah, yang pertama adalah ini. Kita mintanya kan 15 ya. Nah, 15. Kita indeks 1 ya. Ini indeks 1. Ini indeks 1. Kita indeks 1 awalnya kan 0 ya. Awalnya 0, yang di kanan ini 0. Ini yang di kanan ini targetnya, yang di kiri ini sekarang kita ngambil berapa? Targetnya ada 15, sekarang posisi saat ini 0. Gitu kan? Nah, yang pertama, ini kita ambil atau enggak? Kalau kita ambil, berarti yes ya kan? Kalau enggak berarti no, gitu aja. Kalau kita ambil, kita ke kiri, berarti 10 kita masukin ke sini ya kan? Ini I-nya ini belum ada kan? Atau gimana ya? Ini masih tanda tanya gitu aja. Ini sama dengan 0, atau ini indeks 1 lah. Ini indeks 0.
Ini yes, ini no. Gitu kan? Kalau yes itu maksudnya apa? Yes itu diambil dari indeks pertama ini, kita ambil. Gitu kan? Nah, kita ambil yang di kiri, kita tulis 10 dari mana? Dari nomor pertamanya ini. Gitu kan? Nah, terus habis itu koma. Yang ditulis di kanan apa? 15 kurangi 10 berapa? 5. Gitu kan? Ini seperti itu. Terus yang kedua adalah kita pindah indeksnya jadi indeks nomor 2. Pindah ke sini. Gitu kan? 0 kita masukin, kita ambil atau enggak kita ambil, nggak akan berubah, ya kan? Dia akan tetap 10, di sini juga akan tetap 5. Jadi ini nggak masalah. Jadi pasti kita langsung skip aja. Nah, ini indeks sama dengan 3, 5 di situ. Kita ambil atau nggak ambil? 5 di sini, 5 di sini. Kalau kita ambil di sini jadinya 10 tambah 5 berapa? 15. Ya kan? Jadinya jadi 0. Gitu. Oke. Nah, ini adalah langsung ketemu, ya kan? Nah, ini adalah cara dari penyelesaian subset sum. Gitu. Tadi aku balik ya. Ini adalah cara yang solusinya sebenarnya. Nah, kalau kita bandingin sama yang brute force, ini kan langsung ketemu ya. Oh, ada nih 15 sama dengan terus 0. Kalau udah sampai sini, ini kan udah 0. Berarti kalau udah 0 dan sini udah 15, berarti langsung terjawab. Solusinya adalah pertanyaannya kan apakah ada sum yang 15 gitu kan? Solusinya adalah ada. Yang mana? Indeks 1 dan indeks 3 dijumlahkan, yaitu 10 tambah 5 sama dengan 15 gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan brute force. Kalau brute force itu gini, ini belakang ini kita nggak pertimbangkan, gitu. Belakang ini nggak kita pertimbangkan, jadi kita hilangkan. Jadi cuma kayak gini. Dari awal itu masih 0 ya. Terus indeks pertama mau kita ambil nggak? Kalau kita ambil, berarti nanti di sini jadi 10, gitu. Terus indeks kedua kita ambil nggak? Kita ambil, karena itu kan 0 kan, tetap 10. Indeks ketiga kita ambil nggak? Kalau kita ambil, di sini jadi 15. Udah memenuhi belum? Sudah memenuhi. Nah, kebetulan di sini pertanyaan dan jawaban langsung berdapat. Coba kalau misalnya 5 dan 8, atau kalau enggak 5 dan 6 deh. Di sini 6, di sini 5, kita tukar. Apakah jawabannya langsung ketemu? Tak kasih contoh lagi. Terusnya dari sini. Aku langsung kasih contoh di kanan aja ya. Dengan yang brute force, apakah langsung ketemu? Gitu kan? Pertama, coba kita lihat. Kita awali dari 0, ya kan? Kemudian indeks pertama 10. Pilihannya kita ambil atau tidak kita ambil.
Misalnya kita ambil ya, berarti di sini langsung tulisannya 10, ya kan? Terus habis itu selanjutnya pindah ke indeks 2. Indeks 2 itu isinya adalah 0, berarti ya pasti kita ambil atau nggak kita ambil nggak ada masalah, tapi ini tetap 10. Indeksnya ini 1, ini indeksnya 2. Terus nomor 3, 16 itu kalau ditambah 10 pasti jadinya 6 ditambah 10 pasti jadinya 16 sudah memenuhi targetnya belum? Targetnya kan di sini 15 sudah memenuhi, tapi bahkan melampaui. Kalau melampaui artinya benar atau salah? Salah, jadi nggak bisa kita pakai, gitu kan? Jadi di sini 16, kalau ini ya, ini 16, ini hasilnya kan 16, itu nggak bisa kita pakai, gitu. Nah, terus kalau nggak bisa kita pakai, terus gimana? Kita berarti nggak ke situ, gitu. Kalau nggak ke situ, ini ada berapa? Ini 10, berarti ini tetap 10, gitu kan? Gitu. Kalau terus dari sini ini nggak kita pakai, kita 6 kita skip. 6 kita skip, kita cek lagi ke selanjutnya ke 8 ya, indeks nomor 4. Kita cek 8, kalau kita tambahin 10 hasilnya 18. Kepake enggak? Enggak kepake. Berarti ini nggak bisa kita pakai. Baru setelah itu di sini ada, ini kan masih 10 ya. Baru setelah itu di sini ada berapa? Ada 5. Nah, ini baru di sini ketemu. Nah, jadi panjang, jauh lebih panjang lagi. Ini nanti kalau di sini yang 0, ini juga kita lanjutin juga bisa. Ini 0, ya kan? Kenapa kok 0? Karena indeks pertama nggak kita pakai, 10-nya nggak kita ambil. Terus lanjut, ini kembali ke 0 lagi karena indeks 2 itu isinya 0, ya kan? Terus kalau saya kepakai atau nggak kepakai, langsung ke indeks selanjutnya, indeks 3 itu 6, ya kan? Ini ada 6 kalau kita pakai, kalau nggak ya tetap 0. Setelah 6 ada berapa? 8 ini yang berapa? 8 tambah 6 berapa? 14. 8 tambah 6 14 di sini, gitu kan? Kalau nggak kita pakai tetap 6. 14 nanti tetetetetet sampai bawah ini nggak akan memenuhi, karena kalau kita jumlah terus nggak akan mendapat yang namanya angka 15, ya kan? Jadi ini kalau kita terusin sampai indeks terakhir, dia nggak akan memenuhi, gitu ya. Sedangkan yang ini 6, ini indeks ke berapa? Indeks ke 3 ya. 8-nya kita skip, terus kita ambil 5 tambah 6 hasilnya 11 kemudian 11 tambah 2 berapa? 13. Di sini 13 kalau diambil yang 2. Nah, 13 tambah 4 dia nggak akan mencapai 15. Tapi kalau nggak kita ambil, 2-nya kita skip, kita langsung ke 4, kita bisa mencapai 15. Gitu. Di sini ada solusi. Nah, kira-kira seperti itu kalau brute force. Nanti yang di sini juga sama. Ini nanti kalau kalian terusin bisa juga dapat. Gitu. Dan ini akan sebanyak ini juga. Nah, pertanyaannya kalau brute force, ini mau ada berapa tingkat, gitu kan? Ada berapa tingkat di sini? Ternyata setelah dicek, kalau saya akan mau ngecek semuanya,
berapa tingkat dia akan ke sini itu adalah 2 pangkat 7 kalau misalnya hasilnya 7. Kalau misalnya itunya adalah 8, dia jadi 2 pangkat 8. Ada 9 berarti 2 pangkat 9. Artinya tingkat kesulitan ini akan menjadi 2 pangkat n. Kira-kira gitu. Lagi kalau misalnya ada 100, 2 pangkat 100 ada berapa? Banyak banget kan, eksponensial. Eksponensial itu apa? Berarti komputer kalian harus menjalankan sebuah pangkat 100 pekerjaan gitu. Kerjanya 2 pangkat 100. Nah, ini yang mau dihindari. Solusinya gimana? Nah, solusinya ada 2 solusi sebenarnya. Menggunakan biner, ada yang menggunakan table. Yang pertama menggunakan biner. Ini yang pertama tadi aku tulis. Ini namanya dynamic programming. Termasuk dynamic programming. Kenapa kok dynamic programming? Karena kita menyimpan nilai. Nah, menyimpan nilai itu seperti apa? Ini di sini kita kasih value di belakang. Nilai apa itu? Nilai dari targetnya. Nilai dari targetnya itu kita pakai di situ. Awal 15 masih utuh, terus nanti ke sini ketika kita ngambil angkanya, terus yang kanan itu kita nilai yang tersisa itu kita kurangkan dengan nilai yang sudah diambil. Jadi 15 dikurangi 10 sama dengan 5, gitu kan? Jadi di sini. Nah, terus selanjutnya ketika indeks 2 kita 0 kita ambil, nggak akan ada perubahan ya kan? Jadi tetap 10,5 gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini 6, nah ini ya di sini 6 kalau kita ambil berarti kan jadi 16 ya kan? Dia di sini jadi minus 1. Ini 16 jadi minus 1. Kalau dia minus 1 berarti artinya apa? Tidak memenuhi persyaratan kita. Berarti ini kita nggak ambil. Atau bau. Terus kalau nggak kita ambil, berarti kemana dong? Berarti kita ke sini, ke kanan dulu, ya kan? Di sini masih 10, di kanannya masih 5. Kemudian kita ketemu lagi nih, indeks ke berapa nih? Ini indeks ke 4. Ini masih ketiga nih. Masih ketiga. 1, 2, 3. Terus kita ke indeks ke 4, 8. 8 kita ambil nggak? Ya benar. Kalau kita ambil, dia akan jadi 18. Di sini pasti akan jadi minus 3. Memenuhi nggak? Tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, harusnya kita nggak ngambil. Ini tetap 10,5. Di indeks ke-5 kita lihat di situ ada berapa? Ada 5. Gitu kan? Kalau di sini ada 5, berarti di sini kemudian ada 15,0 ya. 15,0. Nah, kita dapatlah jawaban 1. Gitu. Kira-kira caranya seperti itu. Nah, ini ibaratkan ini mau lagi ya sini mau. Ini ibaratkan kalau kalian di kelas pruning itu di kelas AI ya. Nah, di kelas AI itu ada yang namanya heap yang di pruning. Nah, ini seperti seakan-akan di pruning gitu, dihilangin. Kenapa kok dihilangin? Karena kalau kita lanjutin ini nggak akan selesai, bukan jawabannya gitu. Jadi kita langsung sini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satu solusinya. Coba kita lihat video penjelasannya seperti apa gitu ya. Nanti ada satu solusi lagi.
welcome back and let's write some more neat code today. So today let's Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Hai semuanya, selamat datang kembali dan mari kita tulis beberapa kode yang lebih bagus hari ini. Jadi hari ini, mari kita selesaikan partisi sama dengan jumlah subset. Ini adalah masalah yang cukup menarik. Jadi kita diberi array non-MPT berisi angka yang hanya berisi bilangan bulat positif. Kita ingin tahu apakah array tersebut dapat dipartisi menjadi dua subset yang berbeda sehingga jumlah masing-masing subset sama persis. Nah ini kalau tadi kan aku menjelaskannya itu dijumlahkan jadi 15 bisa nggak gitu kan? Kalau ini agak beda kasus tapi prinsip kerjanya sama ya. Kan ini kan genap nih 4, 1, 2, 3, 4, kalau kan 7 mungkin dia 6 masih bisa, 8 masih bisa, dia yang penting genap dibagi 2 jadi kanan 2, kiri 2 kalau dijumlahin sama nggak dengan setengah jumlah totalnya gitu, ini. Oke, prinsip kerjanya sama cuma kasusnya beda. Perhatikan bahwa pada dasarnya itu mengatakan jika kita dapat mengambil satu subset dari array yang akan sama dengan setengah dari jumlah seluruh array, bukan. Karena jika kita membaginya menjadi dua bagian yang sama, bukan. Katakanlah jumlah totalnya adalah 22. Jika kita membaginya menjadi dua bagian yang sama, maka masing-masing bagian akan menjadi tepat 11, bukan? Alias salah satu partisi akan menjadi setengah dari jumlah total. Jadi misalnya, dalam masalah ini, jumlahnya tepat 22. Jadi kita ingin tahu dapatkah kita mendapatkan partisi atau dapatkah kita mendapatkan subset dari array ini. Pada dasarnya kita dapat memilih nilai manapun dan dapatkah kita memperoleh subset sedemikian rupa sehingga jumlahnya menjadi 11. Dalam kasus ini jawabannya adalah ya, itu benar karena kita dapat mengambil satu angka 11 yang jumlahnya menjadi 11. Benar dan jelas jika ada satu cara untuk memperoleh setengah dari jumlah total array, maka elemen yang tersisa pada dasarnya akan sama dengan 11 juga. Benar, jadi Anda dapat melihat bahwa 1 plus 5 plus 5 lainnya akan sama dengan 11. Benar, pada dasarnya ini adalah dua partisi. Jadi seperti banyak masalah, mari kita coba mencari tahu apa solusi brute force-nya. Jadi pada dasarnya mari kita mulai dari elemen pertama, benar. Dan untuk setiap elemen tunggal yang kita kunjungi, kita memiliki dua pilihan, benar. Kita dapat menyatakan ini dalam jumlah kita atau kita tidak dapat menyatakannya dalam jumlah kita. Dan pada dasarnya kita ingin menentukan setiap jumlah tunggal yang dapat kita buat dengan satu subset tunggal dari array yang diberikan ini. Dan kita ingin tahu apakah jumlah itu pernah sama dengan 11 karena 11 adalah target kita. Benar, jika kita jumlahkan ini bagi 2, kita dapatkan 11. Jadi kita ingin tahu apakah itu mungkin. Jadi mari kita coba dengan paksa. Benar, jadi pilihan pertama kita bisa memilih satu atau tidak memilih apapun. Benar, pada dasarnya melewatkan itu. Jadi jumlah kita akan menjadi 1 atau jumlah kita akan menjadi 0 karena awalnya jumlah kita adalah 0. Jadi nilai berikutnya adalah 5. Benar, jadi pada dasarnya untuk setiap jalur ini kita dapat memilih 5 atau tidak memilih 5. Jika kita memilih 5 di sini, kita akan mendapatkan 6. Jika tidak, kita akan tetap di 1. Sebaliknya, di jalur ini jika kita memilih 5, kita akan mendapatkan 5 karena kita mulai dari 0. Jadi jika kita melewatkan 5, kita akan tetap di 0. Berikutnya kita mendapatkan 11. Jadi pada dasarnya melanjutkan itu dengan benar. Jadi saya tidak tahu apakah saya akan memiliki cukup ruang untuk ini. Oke, sekarang 11 plus 6 akan memberi kita 17 di jalur ini. Jelas, kita sudah melewatinya. Jadi, kita mungkin tidak ingin melanjutkan jalur ini. Tapi di sini, jika kita lewati angka 11, kita akan tetap mendapat angka 6. Jika kita ambil angka 11 di sini, kita akan mendapat angka 12. Jika kita lewati angka itu, kita akan mendapat angka 1 dan seterusnya. Kita akan mendapat angka 16 di sini. Lewati, kita akan mendapat angka 5. Jika kita ambil angka 11 di sini, kita akan mendapat angka 11. Lewati, kita akan mendapat angka 0. Tapi yang jelas, kita menemukan target yang kita cari. Kita tidak perlu melanjutkan lagi, bukan? Jadi, pada dasarnya, kita dapat melewati elemen terakhir ini. Kita menemukan target kita. Kita akan mengembalikan nilai true dan kita akan kembali ke atas. Jadi, seperti yang Anda lihat, karena setiap level pohon keputusan kita memiliki dua pilihan, bukan? Dan berapa tinggi pohon keputusan ini? Pada dasarnya, untuk setiap elemen tunggal, bukan? Kita akan memiliki sebuah keputusan. Jadi, katakanlah ukuran masukan array adalah n. Jadi, pada dasarnya, kompleksitas waktu kita akan menjadi 2 pangkat-pangkat dari n jika kita menggunakan metode brute force. Jadi, mari kita kembali ke langkah pertama. Pada dasarnya, elemen pertama yang kita tuju, dan mari kita lihat apakah ada pekerjaan berulang yang dapat kita kurangi. Jadi, awalnya indeks atau penunjuk i kita berada di elemen pertama. Benar, jadi pada dasarnya kita berada di awal array. Kita dapat menelusuri seluruh array. Kita dapat memilih elemen manapun dari sini. Namun, kita ingin tahu apakah kita dapat menjumlahkannya hingga target 11.
Sekarang, setelah kita mengambil dua jalur dengan benar, pada dasarnya kita akan mengatakan I sekarang akan digeser ke elemen berikutnya, 5. Benar, dan kita memiliki dua pilihan. Kita dapat memilih satu atau kita dapat melewatkannya. Namun, sekarang jelas kita memiliki sub masalah baru. Kita sudah memiliki satu. Jadi dari perspektif keputusan ini, kita tidak mencari target 11 lagi, benar? Kita mencari target 10. Kita mencari target 10. Dan bukan hanya itu, awalnya penunjuk mata kita ada di sini. Artinya kita bisa saja mengerjakan seluruh arai, tetapi sekarang penunjuk mata kita ada di sini. Jadi kita bahkan tidak melihat seluruh arai lagi. Kita melihat subarai. Pada dasarnya, elemen arai yang tersisa dikurangi yang pertama ini. Jadi jika kita menyimpan ini, sub masalah baru kita akan menjadi target 10 yang sedang kita coba selesaikan dan ini tidak lagi di 0, indeks di 1. Demikian pula di sini kita dapat melihat karena kita di 0, targetnya masih 11, bukan? Kita mencoba menjumlahkan semuanya hingga 11. Tetapi indeks yang kita mulai dalam kasus ini juga sekarang adalah 1. Benar, karena pada dasarnya kita mengatakan kita melewatkan elemen ini di jalur ini. Benar, jadi sekarang kita ingin tahu, apakah ada cara agar kita dapat menjumlahkan hingga 11 pada dasarnya hanya dari subarai ini. Benar, dan setiap kali kita membuat keputusan, kita akan terus memperbarui nilai-nilai ini, target dan asteris. Benar, jadi seperti yang Anda lihat, berapa dimensi cache kita nantinya? Jika ini adalah dua variabel cache kita, berapa dimensinya? Nah, jelas asteris bisa berubah nilai apapun dalam array input. Jadi dimensi cache kita akan menjadi asteris n, di mana pada dasarnya asteris n adalah ukuran array input. Benar, karena asteris bisa berada pada nilai apapun dari 0 hingga asteris n minus 1. Dan bagaimana dengan target? Nah, target pada dasarnya adalah jumlah seluruh array dibagi 2. Benar, jadi pada dasarnya jumlah angka dibagi 2, atau Anda tahu konstanta biasanya tidak menjadi masalah dalam kompleksitas waktu. Jadi pada dasarnya ini akan menjadi kompleksitas waktu besar. Sekarang secara teknis ini lebih baik daripada 2 pangkat n karena mereka memberi kita batasan yang cukup bagus. Seperti nilai-nilai dalam array masukan ini biasanya akan kurang dari atau sama dengan 200. Sekarang, jika nilainya sangat besar, seperti jika nilainya bisa mencapai 1 juta, jelas itu tidak akan terlalu efisien karena jumlah kita berpotensi menjadi sangat besar. Tetapi pada dasarnya ini adalah cara terbaik untuk mengoptimalkannya. Jadi pada dasarnya, jika kita melakukan solusi pencarian mendalam pertama dengan cache, seperti solusi penelusuran balik dengan cache, ini akan menjadi kompleksitas waktu dan ini juga akan menjadi kompleksitas memori karena ini akan menjadi dimensi cache kita. Namun, sebenarnya mungkin untuk sedikit meningkatkan kompleksitas memori dengan pemrograman dinamis dan kompleksitas waktu sebagian besar akan tetap sama seperti ini. Namun, kompleksitas memori secara keseluruhan dapat ditingkatkan dan izinkan saya menunjukkan alasannya. Jadi, anggaplah kita mulai dari nilai pertama ini, bukan? Dan katakanlah kita sudah mengetahui semua kemungkinan jumlah dari setiap subset yang diberikan dari sisa array ini. Seperti pada dasarnya yang dapat kita lakukan adalah mengatakan untuk setiap satu dari jumlah tersebut, kita akan menambahkan satu ke dalamnya. Bukan, jadi untuk setiap T, sebut saja T untuk saat ini di subarai itu. Pada dasarnya kita akan memeriksa dua hal, benar, entah apakah T sama dengan target, benar, seperti beberapa kemungkinan jumlah dari subarai ini dijumlahkan hingga target, maka kita akan mengembalikan nilai true, benar, setiap kemungkinan jumlah yang dapat kita buat dari setiap subset di subarai ini, dan jika pada dasarnya itulah T, dan jika T itu kebetulan sama dengan target 11, maka kita akan mengembalikan nilai true, benar, atau jika kita mengambil setiap jumlah tunggal yang dapat kita buat dari subarai ini. Ya, jadi tadi logikanya nangkep ya, algoritmanya kayak gimana, cara nulisnya. Aku saranin kalau ada soal nanti ya gitu, yang aku tulis di papan tulis ya di awal itu, seperti itu. Jadi intinya adalah ada yang disimpan, ada memorinya, ya kan? 15 kasus yang awal 15 disimpan, nanti dikurangin, kalau ketemu udah selesai. Kalau yang di video itu kan targetnya 11, kalau dicari terus dikurangi terus, kalau udah memenuhi ya udah selesai gitu. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya, seperti itu yang menggunakan metode pertama ya, menggunakan pohon biner gitu. Nah, nanti akan aku tunjukin dengan tabel dan backtracking. Pekerjaan saya mudah karena saya menggunakan kita. Berikut cara saya melacak semua tugas saya. Saya mulai dengan menuliskan semua yang perlu saya selesaikan dalam tampilan dan Tidak saya sebutkan adalah jika ini
tadi, metode tadi itu kalau ditulis di dalam kode gimana? Nah, seperti ini. Jadi inputnya adalah nums ya. Nums itu maksudnya array-nya itu input gitu kan. Nah, nanti cara algoritmanya seperti ini. Bila array input kita ganjil, maka jelas tidak mungkin untuk membaginya menjadi dua bagian yang sama, bukan? Jadi, pada dasarnya, jika jumlah ini dimoderasi oleh 2 adalah 1, maka kita akan mengembalikan nilai false. Saya juga akan memilih. Nah itu kenapa kok dikasih, kok di bagi 2 masih ada sisanya, itu karena kasusnya ini kan harus genap dan mau dibagi 2 sama persis kan. Karena itu harus seperti itu. Tapi kalau misalnya kasus umum nggak harus pakai if dibagi 2 ada sisanya atau enggak. Jadi langsung Set DP seperti yang saya sebutkan karena ini akan menjadi solusi yang paling optimal. Untuk set DP, saya hanya akan menambahkan kasus dasar 0. Pada dasarnya, kita dijamin dapat menjumlahkan hingga jumlah 0 jika kita tidak memilih elemen apapun dari array input nums. Dan target yang ingin kita jumlahkan tentu saja adalah jumlah nums dibagi 2. Jadi dengan itu, mari kita ulangi setiap nilai tunggal dalam nums dalam urutan terbalik. Anda dapat melakukannya dalam urutan biasa, tetapi saya akan melakukannya dalam urutan terbalik karena saya sudah terbiasa. Jadi, kita akan menelusuri setiap target atau setiap nilai total yang sudah ada dalam set DP kita untuk setiap T dalam DP. Dan yang ingin kita lakukan adalah menambahkan nilai DP, bukan? Pada dasarnya kita ingin menambahkan T ditambah nums dari I, bukan? Karena I adalah indeks saat ini tempat kita berada. Kita ingin menambahkan untuk setiap T yang sudah ada di DP, kita ingin menambahkan sejumlah I ke dalamnya, bukan? Namun, kita tidak dapat memperbarui set DP ini saat kita mengulanginya. Jadi, yang akan saya lakukan adalah membuat set DP baru. Pada dasarnya, DP berikutnya, ini akan menjadi set DP yang kita ulangi selama Anda tahu saat kita menjalankan loop berikutnya. Jadi, alih-alih menambahkan ke DP, yang akan saya lakukan adalah menambahkan ke DP berikutnya. Namun, kita juga tidak ingin kehilangan semua nilai asli yang ada di DP. Jadi, yang juga akan saya lakukan adalah ke DP berikutnya, saya akan menambahkan nilai T juga, apapun nilai T itu. Sekarang, jika saya benar-benar menginginkannya, saya mungkin dapat melewati baris ini jika saya mengambil DP dan mengkloningnya lalu menyetelnya ke DP berikutnya. Namun, Anda tahu, apapun yang Anda sukai, pada dasarnya, yang saya lakukan adalah mengambil dan menyetel DP berikutnya. Saya mengambil setiap nilai di DP, menambahkannya ke DP berikutnya, dan juga menambahkan T ini ditambah angka I ke DP berikutnya. Dan setelah loop ini selesai dieksekusi, pada dasarnya kita akan memperbarui, menetapkan kembali DP ke set DP berikutnya. Dan ini akan terus dieksekusi. Ini akan terus dieksekusi. I akan mulai dari akhir dan akan terus berlanjut hingga 0. Jadi, kita akan memeriksa semuanya. Dan pada akhirnya, kita dapat mengembalikan true jika dan hanya jika target kebetulan ada di DP. Jika tidak, kita harus mengembalikan false. Dan ya, jadi ini adalah keseluruhan kode dan berjalan cukup. Ya, kira-kira kalau dijadikan kode seperti itu ya, yang dengan cara biner, gitu. Biner. Oke. Nah, pertanyaannya, yang cara tabel gimana, gitu kan? Nah, ini cara tabel. Mau tak tunjukkan video apa tak jelasin? Jelasin aja, ya. Oke. Dengan tabel itu caranya agak sedikit berbeda ya. Di sini apa di situ? Sini apa di situ? Sini aja. Oke, sini aja ya. Kalau dengan tabel itu ada berapa? 10, 8, 10, 0, 6, 8, 5, 2, 4. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Oke, 7. Ya. Tujuan kita adalah mencari apakah itu kalau dijumlah sama dengan 15. Gitu. Nah, jadi awal yang harus kita lakukan adalah menulis angka-angkanya itu
bukan pendata tapi ke bawah, gitu ya. Kita susun ke bawah. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita tulis jumlahnya, jumlah mau di berapa, gitu kan? Jumlahnya kita mau di 15. Kalau mau di 15 kita tulis dari sini 0, 1, 2 sampai 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kayak gini. Nah, ini memang tedious ya, banyak ya. Terus nah, di 0 ini adalah pasti true ya. True apa false ya? True. Hello friends, my name is Tushar and today True semua. True. Ini kita pakai T sama F ya. True sama false. Nah, pertama kita lihat ini adalah 10. Nah, 10 itu berarti ada di mana? Ada di sini. 10 kalau 1 itu kan nggak mungkin didapatkan dari 10 ya. 2 juga nggak mungkin, 3 nggak mungkin, 4 dan seterusnya nggak mungkin. Yang mungkin adalah di 10, gitu kan? Berarti yang kita kasih true itu di 10. Sisanya false. False. Ini kan? Gitu. Oke, nomor 2 ini 0, ini false semua. Di sini true. Di sini false semua. Itu. Terus 6. Kita kan bisa mendapatkan 6 dari 6. Bisa kan? Bisa. Jadi di 6 ini kita kasih true. Ini false. Karena di 10 ini sudah ada true. Jadi kita tulis true juga di sini. Oke. Nah, 6 tambah 10 itu kan berapa? 16. Jadi di sini harusnya ya 16, tapi kan ini nggak ada. Jadi ini semua kita kasih tulis false di sini. False. Oke. Itu. Terus habis itu dari situ kita lihat 8. 8 kita bisa dapatnya adalah 8. Berarti di 8 kita kasih true. Gitu kan? Kita kasih true di 8. Nah, karena tadi 7 ke belakang ini sudah seperti ini, true dan false-nya sudah seperti ini, kita turunin. Di 6 berarti kan kita sudah nyimpen 6 kan? 6 sudah nyimpen. Jadi di mana ya kita 6 udah kita nyimpen, berarti 6 kita kasih true. Sisanya adalah false karena sisanya kan kita nggak mungkin membuat angka sisanya dari 8, 6 atau 10 gitu kan. Kita kasih false. Ya, terus di sini juga kita lanjutin, kita turunin nih yang di sini. Ini juga false. Gitu ya. Oke. Terus habis itu ada 5. Ada 5, kita tulis true-nya di 5. True di 5. Ini 6 nih, sorry. True-nya di 5. True di 5. Oke. Nah, kenapa kok true di 5? Karena untuk mendapatkan 5 kita di sini ada 5, jadi bisa gitu kan. Terus 6 mas kita turunin true-nya, 8 kita turunin true-nya. Dan seterusnya. Oke, di sini juga seperti ini. Nah, kita cek. Kita punya 5
5 sama 6. Di sini ini kan false, ya kan? Nah, kita lihat, kita backtrack 5 ke belakang. Ini false atau true, gitu kan? Kalau kita backtrack ke belakang 5 langkah, caranya gini: 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Di sini ada true. Kalau di sini ada true, berarti di sebelah sini yang di 5 ini bisa kita isi true. Kenapa kok true? Jadi kita kembali lagi, kita backtrack 5 langkah, 5 dari ini ya, karena 5-nya ini dari sini. Kita 5 langkah ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada true, kita tulis di sini true. Oke. Terus habis itu di sini 12. Kalau kita backtrack 12 dengan 5 itu 2 ke 4, 5 F. Berarti false, gitu kan? Oke. Terus 13 kita backtrack dengan 5. Dari sini kita backtrack 1, 2, 3, 4, 5. True juga nih. Itu. Mantap ya. 14 kita backtrack lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia false. Jadi sini false. Oke. Terus yang sisanya 15 di sini kita backtrack lagi dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia true. Nah, di sini true. Nah, kita ketemu nih. Di sini ada true. 15. Berarti sebenarnya kita jawabannya udah dapat tuh. Dari mana nih? Dari 5, ya kan, ditambah dengan backtrack ke 5 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5 dari sini. Nah, ini true-nya dari mana nih? Dari sini nih. Dari sini. Ini backtrack 10. Ya, nanti 10. Gitu. Berarti 5 tambah 10 sama dengan 15. Gitu. Ini kalau kita lanjutin bisa nggak? Bisa. Soalnya ini 2 di sini, 2 yang true di sini kan. Nah, sisanya adalah ini F 1 false pasti, 3 false, 4 false, 5 kalau misalnya kita ini true, 2 ini kan masih false ya, jadi itu false. Terus habis itu 6 kita backtrack 1, 2 masih false juga, false. 7, nah ini 7 ini kita backtrack 1, 2 dia true, gitu kan? Jadi sini true. Terus 8 kita backtrack 2 langkah, 1, 2 dia true lagi, itu. Terus habis itu 9 kita backtrack 2 langkah, 1, 2 dia false, berarti false. Di sini 10 kita backtrack 2 langkah, 2 berarti true, dia true. 11 backtrack 2 langkah, 1, 2 F berarti. Nah, tapi karena kalau di sini sudah true, berarti kita tetap tulis true ya. Gitu. Nah, ini juga sama. Yang sudah true kita tulis true. Nah, jangan berubah jadi false. Karena biar tidak mempengaruhi yang di bawahnya nanti. Gitu. Di sini 12 kita F, kita backtrack 2 ya, di sini true, berarti true. Di 13 dia ada true, berarti kita turunkan true-nya. Di 14 ada true juga, ada false, kita backtrack 2, 1, 2, di sini false, jadinya F false. Gitu. Terus di sini karena sini sudah ada true, kita tulis true. Kalau kita lihat di sini true, nah true-nya dari mana? True-nya kita backtrack, ya. 2, sini kan? Nah, ada 2 nih, ya kan? True ini dari mana? Dari atasnya 5. Kita backtrack 5, jadi kita simpan 2. Terus habis itu 5 backtrack
Ini backtrack 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada di sini kita lihat ini sumbernya dari mana? Sumbernya kita lihat ke atas. Oh, ini true-nya berhenti di sini. Di sini nggak ada true lagi. Berarti ini di mana? Oh, ini dari 8 tambah 8 sama dengan 10. 15. Dari sini dapat. Nangkep ya? Nangkep? Bingung nggak? Bingung nggak? Lumayan. Oke, kita lanjutin lagi. Semoga dengan contoh yang terakhir ini kalian nangkep ya. Oke, di sini ada 4, kita punya 2, 5, 8, 6, 0, 10, ya kan? Ini 4. Dari 4 kita lihat 4 pasti bisa mendapatkan hasil 4, ya kan? Jadi di sini kita tulis dulu true. Oke. Nah, setelah itu yang sudah true kita turunkan. Di sini true. Yang false kita 3 apakah bisa dijumlahkan dari 4? Nggak bisa. Jadi F, false. 1 apakah bisa dijumlahkan dari 4? Nggak bisa juga. Jadi F. Oke. Nah, karena itu kemudian kita lihat selanjutnya, karena yang di atasnya sudah true, kita tulis true juga. Terus ini juga kita tulis true juga. Oke, di sini true kita tulis true juga. Oke, di sini true kita tulis true juga. Oke. Nah, terus ini ada 9 nih. 9 di sini di atasnya ini F. Kalau false, kita harus melakukan backtrack. Backtracknya sejumlah apa? Sejumlah ini yang saat ini sedang kita jalankan. 4. Kita backtrack 4 kali ke belakang, mundur. Dari F kita lihat 1, 2, 3, 4. Oh, true. Berarti kita tulis true di sini. Oke. Selesai. Terus selanjutnya 10 karena true kita akan tulis lagi true. Karena 11 true kita tulis lagi true. 12 true, semua true. Di sini juga true. Kita lihat ada F lagi di sini. Kita lihat FF, kita harus backtrack lagi ke belakang sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada true. Berarti kita tulis true. Oke. Kemudian selanjutnya kita turunkan true. Nah, kita dapat lagi 15. Nah, 15 ini dapatnya dari mana? Yang pertama pasti kita dapat dari 4. Jadi kita tulis 4. Ya kan? Terus kita backtrack lagi 4 ke belakang supaya kita tahu 4 ini didapatkan dari mana sih, gitu kan? Nah, 4. Kita backtrack ke belakang sejumlah 4. 1, 2, 3, 4 ada di sini. Di sini ada 11. 11 kita perlu naik, ya kan? Supaya kita tahu 11 ini dapatnya dari mana sih, gitu kan? Nah, kita naik, set ada di sini. Oh, ada di sini nih. Di sini 11 dapatnya dari mana? Oh, ada dari 5. Gitu ya. Ingat, bukan 2 yang diambil, tapi yang mentok. True-nya tuh mentok. Di sini udah F, berarti di bawahnya F ini yang kita ambil. Di sini ada 5. Berarti ditambah 5. Oke, dari sini kita cek lagi. 5 ini dapat dari mana? Kita backtrack 5. Di atas ya 1, 2, 3, 4, 5 ada true lagi di sini. Nah, kita jangan ambil 8, tapi kita melihat ke atas mentok di 6 ini di mana sih? Oh, ternyata mentoknya ada di sini. Mentoknya di sini, kita lihat dapat dari mana nih? Oh, dari 6. Kita jumlah 6. Ini hasilnya adalah 15. Selesai. Gitu. Nah, ini sudah sebuah data programming, jadi tapi bukan menggunakan binary tree, tapi menggunakan tabel ya. Mungkin ada pertanyaan tentang dua cara ini, tabel dan dynamic.
binary tree yang optimize ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tak kasih pertanyaan. Oke. Bagusnya tadi mana? Oke, silahkan bisa mencoba mengerjakan. Size what, Pak? XS. Size 2XL.